Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini ketemu ibu kembali. Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun kita jauh ya. Baik anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak ibu, berdoa selesai. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu tentang selalu berhemat energi. Hari ini ibu akan membahas tentang pembelajaran. Yang pertama SBDP, yang kedua tentang IPS, dan yang ketiga tetap tentang MTK. Tujuan kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang menyanyikan lagu dengan ekspresi yang sesuai. Itu masuk ke dalam pembelajaran SBDP. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang manfaat sumber daya alam yang masuk ke dalam pelajaran IPS. Dan untuk berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang penaksiran pembulatan bilangan ke puluhan terdekat ya. Tentunya masuk ke dalam pelajaran matematika. Untuk SBDP, Ibu akan membahas tentang ekspresi. Apa sih itu ekspresi? Ekspresi adalah mimik muka atau kesan wajah untuk menyatakan atau mengungkapkan maksud, perasaan, dan gagasan seseorang ya. Jadi ekspresi itu adalah mimik muka. Entah itu ekspresi sedih, kalau sedih kan ekspresi sedihnya mukanya begini, kalau senang ekspresi mukanya kita tersenyum. Tapi berbeda dengan ekspresi di dalam musik. Ekspresi dalam musik yang dilihat adalah tempo, dinamik, dan gaya dalam penyampaian musik tersebut. Ya, dinamik adalah tanda untuk menyatakan keras lembutnya lagu saat dinyanyikan. Ya, jadi tanda untuk menyatakan keras lembutnya lagu saat dinyanyikan disebut dinamik. Ya, gaya dalam ekspresi musik adalah cara menyampaikan melodi atau lagu dalam penyanyian musiknya. Misalkan legato, melodinya tersambung halus. Ya. Lanjut berikutnya, melodi. Melodi yang baik adalah melodi yang terjangkau dan sesuai dengan karakter vokal dan instrumennya. Artinya, interval nada yang digunakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, jadi pas. Didengarnya pun enak. Nah, kalau melodi pada sebuah lagu, jika dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan untuk IPS, ayo anak-anak ibu, siapa yang kenal ini pohon apa? Pinter, ini pohon singkong ya, pohon singkong. Oke, singkong tergolong dalam jenis sumber daya alam yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Singkong atau ketela pohon merupakan jenis makanan pokok. Karena apa? Karena mengandung karbohidrat. Jadi selain beras yang diolah menjadi nasi, singkong pun juga sama, memiliki kandungan karbohidrat. Jadi singkong juga bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Ya, dan untuk daunnya, daun singkong ini biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran. Siapa yang pernah makan daun singkong? Pinter. Ya, daun singkong ini ada kalau kalian beli tuh makanan di warung-warung Padang, ini ada daun-daun yang hijau-hijau itu namanya daun singkong, Nak. Nah, kalian suka mah beli nasi Padang, dikasih daun kalian itu namanya daun singkong yang kalian makan. Nah, bagus daun singkong tersebut untuk pertumbuhan tubuh kita ya.
Nah, selain singkong ya diolah menjadi makanan, oh iya ternyata singkong juga bisa diolah menjadi tepung. Dengan alat khusus ya, Nah ya. Nah, jadi bisa digunakan misalkan untuk membuat kue. Kok bisa Bu? Iya, nanti singkong tersebut diolah menjadi tepung tapioka atau tepung kanji. Jadi biasanya tepung tapioka atau tepung kanji itu digunakan untuk dalam bahan pembuatan kue. Nah, kalau kue-kuenya apa aja Ibu? Banyak. Nanti tanya sama mamanya kue apa aja yang terbuat dari tepung tapioka. Nah, lanjut. Singkong juga digunakan sebagai sumber alternatif. Jadi singkong selain digunakan untuk tepung kanji, bahan-bahan buat kue, juga bisa digunakan sebagai sumber alternatif, yaitu setelah diolah kembali menjadi bioetanol yang merupakan bahan bakar alternatif pengganti minyak. Bu, apa sih Bu energi alternatif itu? Energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil. Jadi energi alternatif ini adalah energi yang bisa digunakan selain bahan bakar fosil. Jadi kita tidak tergantung dalam bahan bakar fosil saja, kita bisa menggunakan energi alternatif. Ya. Baik untuk matematika. Matematika di sini kita akan belajar tentang penaksiran pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Ya, penaksiran. Dengan kata kuncinya, anak-anak Ibu harus lihat dulu, ya. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah, yaitu angka puluhannya tetap dan angka satuannya menjadi 0. Dan jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atas, yaitu angka puluhannya bertambah 1. Ya, angka puluhannya bertambah 1. Dan angka satuannya menjadi 0. Nah, lihat contohnya. Di sini Ibu sengaja ambil 2 contoh ya. Contoh yang pertama nomor 1. Ini Ibu ambil angka 13. Nah, 3, lihat tanda panahnya. 3 merupakan angka satuan. Dalam 13 dia dalam angka 13. Dan untuk 1 merupakan angka puluhan. Nah, jadi di sini lihat karena 3 merupakan angka satuannya di bawah 5, jadi Ibu membulatkannya ke bawah ya. Pada bilangan 13, angka satuannya adalah 3. Oleh karena itu, 3 kurang dari angka 5. Makanya 13 Ibu bulatkan ke bawah menjadi 10. Jadi 3 ini kita coret menjadi 10 0 aja. Karena 3 itu kurang dari 5. Kita bulatkan ke bawah. Oke ya. Jelas ya penjelasan Ibu yang contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, angkanya berapa? 256. Mana angka satuannya nih? Lihat tanda panah Ibu. Angka satuannya 6. Ya. 5 angka puluhan. 2 angka ratusan. Ya. Pada bilangan 256, 56 ya anak-anak Ibu ya, ini bukan 255 tapi 56. Ya. Angka satuannya adalah 6. Oleh karena 6 lebih dari 5, maka 256 Ibu bulatkan ke atas. Jadi 256. 6-nya di sini, dengarkan Ibu, ini kan angka satuan. Ini 6 di sini lebih dari 5 ya anak-anak Ibu. Makanya nanti Ibu bulatkan ke atas ya. Itu menjadi 260 ya. Jadi ini bukan 5 anak-anak Ibu ya. Nah, pada bilangan 256 ini bukan 5 tapi 6. Oke? Jadi angka satuannya adalah 6, oleh karena itu 6 Ibu bulatkan ke atas. Jadi Ibu tambahin. Ini Ibu jadi 6-nya jadi 0, 5-nya Ibu tambahin 1 jadi 6. Jadi 260. Sudah paham ya anak-anak Ibu?
Oke, anak-anak Ibu, sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Ya, selalu jaga kesehatan, gunakan masker kemanapun kalian berada, dan tetap jaga jarak. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan. Oke, anak-anak Ibu, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Tadi awal kita sudah mulai dengan doa dan hari ini kita tutup juga dengan doa ya. Baik anak-anak Ibu, berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Dadah anak-anak Ibu. Salam kangen dari Ibu selalu. Dah.